Silakan duduk saudara-saudara sekalian ya. Kita tentu bersuka cita hari ini, saya yakin, karena selain kita memang sudah memasuki Advent, minggu Advent pertama ya, nanti puncaknya nanti di Natal 25, dan juga hari ini ada yang khusus bagi saudara-saudara kita, anak-anak muda yang akan dibaptis hari ini pas di minggu Advent pertama ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam Advent ini ya, dan kedepannya kita akan membahas tema-tema tentang berkaitan dengan Natal, dengan Kristus ya, yang akan menjadi juru selamat. Nah, tema hari ini firman menjadi manusia. Nanti kita coba buka sama-sama di Yohanes pasal 1 ya, saudara boleh siapkan. Nanti kalau yang buka HP lewat Alkitabnya di HP, jangan tergoda untuk yang lain ya, main game atau scrolling gitu ya. Mari kita fokus sama-sama dalam ibadah mendengar firman Tuhan. Saudara, satu kali ada sebuah daerah, sebuah desa, itu ada persoalan ya, namanya desa ya. Ada persoalan terkait dengan wabah, terkait dengan air bersih. Itu udah bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Padahal dari pemerintah pusat itu selalu kirim instruksi, kirim surat, itu ya, kirim solusi kepada mereka. Tetapi masyarakat tetap aja tidak pernah berubah. Padahal itu setiap kali selalu dikasih perintah untuk melakukan sesuatu, tapi tetap tidak ada hasilnya gitu ya. Ya, sampai masyarakat itu juga bingung harus bagaimana ya. Surat diterima, instruksi diterima. Ada yang nggak membaca karena nggak bisa baca, namanya di desa. Ada yang bisa baca, membaca, tapi nggak peduli, biar aja lah, nanti pemerintah yang turun tangan langsung begitu. Jadi itu terus terjadi gitu ya, sampai satu hari akhirnya pemerintah harus terpaksa mengutus seorang pejabat yang penting ya, pejabat yang memberi instruksi tadi, yang menuliskan surat ini, untuk langsung turun ke lapangan, turun ke desa gitu ya. Jadi tidak hanya surat dikirim, tapi sekarang orangnya datang ke sana. Untuk apa? Dia datang ke sana sehingga dia lebih mengerti persoalan masyarakatnya, desanya seperti apa. Lalu dia tinggal bersama, dia makan makanan rakyat juga bersama, dan dia menolong rakyat berbaul dengan sana, dan dia bersama-sama rakyat bisa mengatasi persoalan air sana dan wabah di sana. Nah, waktu dia sudah datang, pribadi itu datang, orang itu datang, rakyat bisa ngomong begini, oh begitu toh maksud surat itu ya, yang kemarin kita baca-baca itu kita nggak ngerti bagaimana. Ada orang datang membantu mengerjakannya, menolong, dan itu bisa diselesaikan. Sebenarnya Jokowi juga sama gitu ya. Papua, Trans Papua itu jalan itu baru selesai, baru dibangun di era dia. Waktu dia datang, dia baru mengerti persoalannya, permasalahannya, ya, sehingga dia memberikan, dia kerja bersama-sama di sana. Ya, dia datang mendengar keluhan, menjelaskan dan mengatasi. Saudara kalau lihat di sosial media, jalan Trans Papua itu dulu katanya untuk mencapai satu daerah itu bisa berhari-hari baru nyampe. Sehingga kalau transportasi kirim barang itu begitu besar. Tapi dengan jalan Trans Papua yang sudah jadi, perjalanannya bisa dipotong menjadi 1/4. Dari 4 hari mungkin tinggal 1 hari. Itu sangat efisien, mengirit biaya transportasi yang sangat tinggi. Jadi harus pribadi itu sampai turun tangan, baru kadang-kadang terjadi perubahan itu terjadi begitu ya. Nah, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh surat, instruksi, perintah, itu bisa dikerjakan kalau pribadi itu datang, hadir di sana ya. Demikian juga saudara, dunia ini banyak persoalan. Persoalan terbesar itu adalah dosa. Dulu Allah itu mengutus nabi, mengutus utusan-utusannya untuk menubuatkan atau memberikan kitab suci gitu ya, berbicara melalui hukum Taurat itu. Manusia tetap sama, manusia tidak berubah, manusia tetap tidak mengerti, tidak taat kepada Tuhan. Ya, di Ibrani bilang sekarang, zaman sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Nah,
Allah itu mengutus firman menjadi manusia sekarang. Dia ada sejak di kekekalan dan menjadi manusia, yang kita kenal logos di dalam bahasa Yunani, sekarang menjadi manusia. Ini yang kita renungkan, saudara-saudara. Ya, mari kita baca di Yohanes pasal 1, saya bacakan 1 sampai 3. Perhatikan di situ. Ya, atau di layar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat-ayat ini bicara tentang pra-inkarnasi Yesus, sebelum inkarnasi, itu ya. Eksistensi Yesus sebelum masuk ke dunia ini. Dia sudah Allah, ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah dan Dia adalah pencipta juga. Jadi keberadaan Yesus tidak dimulai di Bethlehem waktu Dia lahir. Tapi sebelum itu Dia sudah ada di dalam kekekalan, dan Dia bersama dengan Allah, dan Dia pencipta juga. Dan Dia sekarang menjadi manusia. Saudara bayangkan ya, Allah yang firman yang adalah Allah, pencipta, dan dari kekekalan sudah ada, sekarang datang ke dunia yang fana, menjadi terbatas. Ya, ada batasannya. Saudara, ini pasti ada satu pekerjaan besar untuk Dia lakukan. Ada satu misi besar bagi umat manusia kalau Dia sampai turun ke dunia ini, saudara. Ya, dan apakah itu, saudara? Apa yang Dia lakukan, apa yang dikerjakan buat manusia, buat saudara dan saya? Nah, saya ajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama adalah firman itu memberi terang dalam hidup manusia. Ya, di ayat yang keempat dan kelima, ya, dan 9, Yohanes berkata, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes bicara Yesus itu, dia katakan adalah hidup manusia. Yesus itu adalah terang manusia, saudara. Di sejak memulai Injilnya, dia sudah mengkaitkan ini kepada Kristus. Dia adalah terang manusia, Dia adalah hidupnya manusia. Kenapa demikian penting, saudara, kata ini bagi Yohanes? Di dalam Injil Yohanes kita tahu, dia akan sebutkan, ya, manusia itu yang berdosa tidak punya hidup yang sejati. Yohanes 3:16 yang paling terkenal, dia akan binasa, ya, kalau tidak percaya Tuhan. Jadi manusia yang berdosa tidak punya hidup yang sejati. Yang manusia punya hari ini adalah hidup secara biologis, secara keseharian fisik saja. Dan ini pun sedang menuju kepada kematian. Setiap kita sedang menuju ke sana. Ya, kita akan meninggal semuanya dan selesai semua itu, saudara. Tidak ada kehidupan lagi setelah itu kalau manusia di dalam dosa. Ya, dan dosa itu yang membuat manusia kehilangan hidupnya yang sejati. Manusia telah kehilangan hidup yang Tuhan berikan waktu mereka masih mula-mula dicipta Tuhan. Dosa membuat mereka itu kehilangan kemuliaan Allah, sehingga hidup manusia dikatakan gelap, dikuasai kegelapan. Hati manusia gelap, pikiran manusia itu gelap, tindakan semua manusia itu semua muncul kejahatan-kejahatan itu dari hati yang gelap, dari pikiran yang gelap. Itu semua akibat dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Terang Allah itu sudah hilang dari hidup manusia. Maka dia berkata ada kegelapan, kontras daripada terang itu sendiri. Saudara, kalau kita lihat ya, manusia itu bukan makin lama makin baik. Itu ya, saudara, kalau lihat bayi yang baru lahir, polos, ya, punya bayi, ya, cantik, senyum, ganteng, begitu cantik gitu ya. Tapi saudara tahu, kalau dia sudah mulai besar, dia akan mulai belajar berbohong, belajar melakukan tindakan fisik, belajar untuk mencuri, belajar hal-hal yang berdosa semuanya. Itu ya. Dan
Di masa SMA, waktu saya SMA, ya, yang tawuran itu di sekolah-sekolah itu masih zamannya tawuran begitu banyak, itu tawuran anak SMA gitu. Ya, tapi sekarang saudara, anak SD saja sudah bisa melakukan kejahatan, sudah bisa membuli temannya, ya, anak SD. Dan anak SD sekarang, saya pernah tahu juga saudara, dapat informasi, sudah terlibat pornografi. Anak SMP sekarang sudah bisa merokok, sudah terlibat pornografi. Ya, sudah yang terlibat di sini harus berhenti. Ya, itu kecanduan. Kalau saudara ada di situ terus, sudah susah, lebih sulit untuk keluar dari sana. Anak-anak muda yang kecanduan, termasuk pornografi, game, itulah kegelapan hidup manusia yang berdosa, yang menyelimuti hati manusia sejak lahir itu sudah berpotensi seperti itu, saudara. Ya, ditambah kemungkinan lingkungan yang terbuka, dia semakin gelap hidupnya. Bisa nggak saudara atasi? Bisa nggak manusia mengatasi ini? Gak bisa. Kita nggak berdaya. Kita nggak bisa mengatasi dosa. Kita nggak bisa mengubah nasib kita yang akan mati kekal karena dosa itu. Nggak bisa, saudara. Kita tidak punya akses lagi kepada Allah karena itu sudah terputus hubungannya. Kita nggak mungkin punya akses kepada sumber hidup karena kita sudah kehilangan kemuliaan itu. Kita sudah terblokir dari akses kepada kehidupan kekal. Sehingga semua kita akan menuju kepada kebinasaan. Itu ya kondisi manusia. Makanya Tuhan harus mengutus anaknya, berinisiatif, utus anaknya, kirim firman itu menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam hidup yang berkelimpahan, saudara. Ini hidup di sini itu beda dengan hidup yang kita miliki sekarang ini, saudara. Ya, di dalam bahasa Yunani kata hidup itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah bios, hidup fisikal kita, hidup biologis kita. Ya, semua orang punya ini. Ya, yang diciptakan, yang sudah dilahirkan punya ini, termasuk yang di dalam dosa juga punya ini. Ya, hidup yang akan ditinggalkan, ini hidup yang sementara. Hidup fisik dan biologis, hidup sehari-hari. Tetapi ada satu lagi yang Tuhan katakan, aku memberikan hidup, itu bukan hidup yang bios, tapi hidup yang zoe. Ya, ada anak namanya ini juga ya, zoe, itu eternal, divine life of God. Hidup yang Allah berikan, hidup yang berasal dari surga, hidup yang berasal dari Tuhan, hidup yang berkelimpahan, saudara. Dan ini menuju kepada aspek hidup rohani, hidup kekal yang Tuhan kembalikan, Tuhan restore. Karena dosa itu sudah menghilangkan itu, saudara. Ya, karena ada dosa kita akan mati kekal binasa. Tapi kalau kita punya Yesus Kristus, kita itu mendapatkan hidup eternal ini, divine life of God. Maka saudara akan memiliki hidup yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini problem yang besar bagi manusia, tapi Allah datang menjadi manusia untuk memberikan terang dan hidup ini kepada manusia. Terang yang dari Tuhan Yesus itu akan menuntun hidup kita di dalam dunia ini. Ya, menuntun moral kita, spiritual kita berjalan makin terang, makin ikut Tuhan, makin diterangi sampai kita di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan, saudara memiliki ini, saudara mesti bersyukur pada Tuhan. Saudara yang belum percaya Tuhan, saudara tidak punya hidup yang berkelimpahan. Ya, kecuali saudara terima Dia, saudara percaya Tuhan. Ya, buka hati, terima Dia, saudara memiliki hidup yang kekal. Ya, saudara tidak lagi di dalam kebinasaan. Tapi bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, saudara sebenarnya ada di dalam terang, kan? Hidup saudara sudah berubah, saudara sedang bergerak kepada terang yang semakin terang. Cuma pertanyaannya adalah, seberapa terang hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Saudara ikut Tuhan, apakah saudara merasa hidup saya itu sudah cukup terang ya? Saya terus mengalami terang Tuhan, saya terus mengalami perubahan, sisi gelap saya makin lama makin hilang.
Atau sisi gelap saudara masih sudah pertahankan? Ya. Saudara masih egonya besar, saudara masih begitu angkuh, begitu sombong, punya iri hati, saudara masih menganggap diri begitu pintarnya, lebih daripada orang lain, menganggap diri lebih baik. Ini semua sisi gelap, sisi dosa yang saudara mesti terangi, bawa kepada Yesus dan semakin terang di hadapannya. Alkitab mengatakan, terang sesungguhnya itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Artinya kegelapan tidak akan menutupi terang itu, kegelapan itu tidak berkuasa atas terang itu. Di mana ada terang, gelap itu akan hilang, akan sirna. Maka saudara, kalau merindukan hidup saudara makin hari makin terang ya, makin pudar dosanya itu ya. Jadi diterangi oleh Tuhan, maka saudara harus apa? Saudara harus dekat kepada sumber terang. Saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan menerangi saudara. Saudara harus ikut dia dalam pimpinannya berjalan. Saudara akan diterangi. Jalan saudara akan diterangi, hidup saudara diterangi, pikiran saudara diterangi, hati saudara terang. Maka saudara bisa melihat diri orang yang berdosa dan saudara akan berjuang untuk meninggalkan dosa itu. Karena saudara ada di dalam terang dan gelap itu tidak akan bertahan di situ. Maka saudara, kalau meskipun Kristus hari ini sudah ke surga, ya, dia pernah jadi manusia selama 3,5 tahun dan sekarang dia naik ke surga. Tapi firman-Nya, ini juga firman. Kalau Kristus firman yang jadi manusia, firman hidup, ini firman yang tertulis. Dia melanjutkan karya Allah di dalam dunia ini. Ya, karya firman hidup itu selesai di kayu salib, dia naik ke surga. Tapi dia tetap berkata, firman ini diberikan kepada kita, diwahyukan supaya kita diterangi hidupnya dari firman yang tertulis ini. Ya, makanya saudara, kalau mau lebih terang hidupnya, mau lebih bersih pikirannya, hatinya bersih, jangan cuma diisi dari sampah-sampah di sosial media, masuk kepala, masuk hati, yang kontennya salah, kontennya nggak benar, kontennya cuma yang receh-receh. Saudara mesti isi hidup saudara dengan terang firman hidup. Ya, baru saudara punya pikiran lebih terang, hati lebih terang. Ya, saudara sudah punya, tapi kalau saudara kembali kepada kebiasaan, terang itu tidak berdampak besar. Terangnya hanya kecil saja. Tapi kalau hidupmu makin terang, saudara harus lebih setia baca firman Tuhan. Ya, ini apalagi yang mau dibaptis ini sudah baca selama belajar katekisasi, mereka baca kitab Lukas dan Yohanes ya. Sudah selesai bacanya? Sudah. Setelah baptis, nanti kamu dapat Alkitab nih kalian. Alkitabnya bukan buat disimpan ya, bukan disimpan, tapi dibaca, dikasih fisik. Ya, saudara baca di rumah. Nanti hidup saudara akan makin hari makin terang. Saudara yang sudah percaya semua juga kita berjalan hal yang sama. Ya, biar kita diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, kata Tuhan. Ya, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, firman menjadi manusia untuk menyatakan kasih karunia dan kebenaran dari Allah kepada manusia. Saya bacakan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kata Yohanes. Siapa kita, saudara? Ya, Tuhan tidak diam untuk semua orang, saudara. Dia tidak berdiam dengan semua orang, dia tidak berdiam dengan orang-orang yang menolaknya. Dia berdiam di antara kita, yaitu orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan berdiam di tengah-tengahnya, saudara. Ya, kata berdiam itu seperti mendirikan kemah di dalam bahasa aslinya. Harafianya begitu, mendirikan kemah, saudara. Di dalam perjanjian lama, Allah itu hadir di umatnya,
di padang gurun itu dalam bentuk kemah suci. Ya, yang belajar yang sekolah minggu mengerti ini. Kemah suci, Allah hadir di sana. Saudara, kalau perhatikan peletakannya, kehadiran Allah itu benar-benar persis di tengah-tengah, di antara umatnya. Waktu mereka berkemah, itu di tengah-tengah posisinya. Di sisi utara ada 3 suku, di sisi selatan 3 suku, di sisi barat ada 3 suku, di sisi timur juga ada 3 suku, 12 suku. Itu mengelilingi dan Allah hadir itu di antara mereka, di tengah-tengah. Kan ini menjadi gambaran yang menarik, saudara. Dan waktu mereka bergerak, ya, ada waktunya roh Tuhan tuh tiang awan, tiang api pimpin mereka bergerak. Waktu mereka berjalan, itu mereka tetap di sisi tengah itu bait suci itu. Jadi nanti ada 3 suku, 6 suku di tengah, lalu belakangnya lagi ada 6 suku. So kalau baca perjanjian lama, saudara akan lihat picture ini ya, gambaran ini, dan itu ada maknanya, saudara. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, diam di antara umatnya. Itu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, sekarang Yesus itu adalah kemah suci yang baru, yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, kira-kira untuk apa Yesus hadir di situ, saudara? Ini satu peristiwa yang sangat penting, sangat besar, dan terjadi di dalam sejarah manusia, dan itu terjadinya hanya cuma 1 kali. Allah inkarnasi menjadi manusia hanya terjadi 1 kali, dan hanya dimungkinkan satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Saudara, kita tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Ya, Kristus udah di surga, tidak akan ada lagi dia lahir lagi, tidak. Nanti dia datang kembali sebagai hakim. Ya, kita tidak percaya manusia bisa inkarnasi, nggak ada. Manusia hidup cuma 1 kali, dikasih roh, hidup 1 kali, setelah mati rohnya kembali ke Tuhan atau dibuang oleh Tuhan, itu cuma 1 kali, tidak pernah hidup lagi dan reinkarnasi lagi, nggak ada. Inkarnasi hanya terjadi Allah jadi manusia. Allah yang roh, yang tidak bertubuh, sekarang memakai tubuh manusia. Untuk apa, saudara? Karena ada misi yang besar yang Tuhan kerjakan. Karena yang berdosa itu adalah manusia, dia harus jadi manusia untuk menanggung dosa manusia, menggantikan manusia. Dia datang hanya untuk menebus manusia, binatang tidak ditebus. Ya, mau kucing, anjing, saudara tidak perlu dibawa ke gereja, nggak usah. Tuhan tidak menebus mereka. Tuhan menebus manusia karena ciptaan Allah, segambar dan serupa Allah yang manusia jatuh dalam dosa. Allah sangat mengasihi manusia. Maka dikatakan dia datang itu untuk menyatakan kasih karunia Allah. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini adalah kebaikan hati Allah bagi orang yang berdosa. Kasih karunia dalam bahasa Inggris itu grace. Itu anugerah yang tidak layak sebetulnya. Ya, tapi Allah turun untuk memberikannya kepada manusia. Dia hadir untuk menyatakan anugerah Allah. Kasih karunia Allah bagi manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang tadi tidak berdaya soal di dalam kegelapan. Hanya Tuhan yang bisa tarik dia keluar dari sana. Hanya kekuatan Allah yang bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan dan berdamai dengan Allah. Dan Yesus dikatakan bukan hanya penuh kasih karunia, tapi penuh kebenaran, saudara. Hidupnya penuh kebenaran. Dia adalah kebenaran, dia adalah jalan kebenaran. Dan dia membenarkan, dia punya kemampuan, punya kapasitas karena dia kebenaran. Dia mampu membenarkan orang-orang yang beriman kepadanya. Maka kita yang percaya, kita dibenarkan karena imannya. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan jadi kebenaran kita, bukan perbuatan kita, tapi kebenaran Kristus diperhitungkan jadi kebenaran saya dan saudara. Maka kita bisa dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, manusia tidak mampu menanggung dosanya. Ya, dia firman yang jadi manusia untuk menanggung dosa manusia. Dia firman yang jadi manusia untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah penderitaan manusia. Menyelesaikan penderitaan paling murka. Dia tanggung, dia selesaikan, dia bayar lunas. Dia jadi manusia untuk mati di kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya.
Dia datang jadi manusia untuk memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Dia datang jadi manusia untuk orang yang bergumul mencari kebenaran, apa itu yang benar, siapa Tuhan yang sejati. Dia datang untuk menunjukkan itu kepada manusia. Dia datang untuk memberikan jawaban bagi mereka yang bergumul. Apa kehendak Tuhan? Apa yang benar? Yang mana yang harus saya lakukan? Dia datang untuk menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Manusia selama ini seperti domba tidak punya gembala. Gak tahu, semua mencari jalannya sendiri, semua tersesat. Tapi dia datang untuk menunjukkan ini loh jalan. Jalan yang membawa engkau kepada hidup. Hidup yang kekal itu. Ya, orang yang menggumulkan ini baik-baik, Tuhan datang untuk menyatakan kehadirannya. Saudara, ada seorang filsuf yang pintar, ya, namanya Blaise Pascal, ya. Pintar, cerdas, pengetahuannya banyak, meskipun dia hidup di era setelah Yesus sudah naik ke surga. Ya, dia tidak puas, ya, meskipun otaknya besar, pintar, ya, tapi dia nggak puas dengan kepintarannya. Pengetahuan dia menguasai banyak. Dia punya kerinduan di dalam hatinya, apa sih yang paling benar di dalam dunia? Apa sih itu kebenaran? Dia menggumulkan, dia mencari tahu, ya, dan dia ingin mengalami. Ini kadang-kadang science, orang berpengetahuan kadang lebih memakai logikanya, dan kalau Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, itu seperti nggak ada Tuhan. Ya, Tuhan itu mau dimasukkan ke dalam logika manusia yang sempit, dan Tuhan kalau bisa dibuktikan, baru bisa dipercaya gitu. Ini kan pikiran filsuf dan pikiran ilmuwan. Nah, dia pengen kalau memang Tuhan itu ada, dia ingin mengalami kehadiran Tuhan pribadi, baru dia mau percaya Tuhan. Sungguh-sungguh yakin Tuhan ada, dan memang Tuhan berdiam, Tuhan Immanuel begitu. Nah, saudara, dia sudah cari itu di dalam ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu agama mana, itu dia nggak temukan, saudara. Ya, apa yang dia cari selama ini. Dia merasa hidupnya itu meskipun dia pintar, dia cerdas, pendidikan sangat tinggi, tapi dia seperti ada di dalam kegelapan, pikirannya belum dicerahkan, hatinya belum dimelekkan begitu. Dia tetap merasa di dalam kegelapan dan tidak tahu arahnya. Ya. Nah, teman-teman, saudara-saudara pernah ada di dalam pergumulan yang memang rasanya hidupmu gelap dan kamu nggak tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Begitu buntu, begitu tidak ada pengharapannya. Ya. Satu malam Pascal ini mengalami satu perasaan atau satu pengalaman yang merubah dia. Itu ya. Dia merasa tiba-tiba di dalam dirinya itu ada satu api yang kuat dan nyata sekali. Satu keyakinan dia kepada Tuhan, satu kepercayaan, satu damai sejahtera yang dia rasakan begitu besar. Satu sukacita yang membuat dia melonjak begitu. Dia nggak tahan, saudara, dengan apa yang dia alami begitu ya. Akhirnya dia merasa dirinya, begitu hinanya di hadapan Tuhan. Dia menangis setelah itu. Dia tersungkur, dia menangis, dia terjatuh di lantai. Dia menangis tersutuh-sutuh di sana. Dia menyadari begini, bahwa Tuhan itu benar-benar nyata sekarang. Dia alami, dan Tuhan sedang mencari dia selama ini. Ya, itu. Saudara, dia kemudian menuliskan pengalamannya itu di dalam satu buku ini ya, Pascal Pensis ini. Dia tulis pengalaman ini di dalam bukunya, saudara. Dia mengatakan begini, Allah Tuhan itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allah filsuf dan ilmuwan. Maksudnya dia, Allah itu bukan seperti yang dipahami filsuf, yang harus masuk logika, yang dipahami ilmuwan, yang harus bisa diterima oleh akal sehat, akal logika manusia. Allah itu melampaui semuanya itu. Allah itu adalah Allah yang dinyatakan di Alkitab. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia menyerah di dalam pemikirannya, dan dia mengakui Allah itu adalah pribadi yang hidup, pribadi yang dia bisa alami, dan pribadi yang menolong dia menemukan kebenaran itu. Saudara, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, setiap orang punya pengalaman.
bagaimana imannya kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan Tuhan itu nyata. Dia pernah menjadi manusia, bergumul dengan pergumulan manusia. Meskipun dia sudah naik ke surga, tapi dia tetap berjanji, dia menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Jadi karya Kristus masih berlanjut ya di dalam roh yang diutus bagi kita. Ya, dia menjadi manusia menunjukkan kepada kita bagaimana cara dia menjadi manusia yang sejati, mengerti pergumulan manusia, dia berjalan di tengah-tengah manusia dan dia menyatakan kemuliaan Allah dengan cara yang unik ya. Saudara, kita di dalam pergumulan hidup apapun juga Tuhan sudah mengalaminya. Ya, Tuhan begitu tahu karena dia juga manusia yang 100% mengalami pergumulan. Ya, dia pernah mengalami apa artinya diperlakukan tidak adil. Dia juga mengalami apa artinya dikhianati, apa artinya disangkal, apa artinya tidak dipercaya, apa artinya ditolak. Dia tahu. Dia tahu apa artinya penderitaan fisik, dia mengerti. Dia mengerti apa yang artinya kematian yang menakutkan. Dia sendiri mengalami kematian, tapi dia bangkit lagi. Apa yang manusia alami yang tidak Tuhan alami? Sebelum saudara mengalami dan saya mengalami, dia sudah mengalaminya dulu. Dia dicobai, saudara, kita merasa kita dicobai, banyak pencobaan. Yesus sudah mengalami pencobaan. Yang membedakan adalah kita sering jatuh dalam dosa, dia tetap hidup suci sebagai anak Allah. Maka dia sanggup untuk menolong setiap pergumulan kita. Ya, dia sudah menyelesaikan kok. Persoalan terbesar manusia soal dosa sudah selesai di kayu salib. Ya, persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana kita mau berjalan di dalam terangnya Tuhan itu. Ya, terangnya Tuhan itu. Saudara, meski ada pergumulan, saudara tidak berjalan sendiri. Atau saudara merasa berjalan sendiri ya? Atau saudara nggak tahu tujuan hidup ini apa? Kalau saudara ikut Tuhan, cari kehendaknya, itu jelas apa yang dikatakan Alkitab. Itu tujuannya sudah jelas. Ya. Allah berjalan memimpin kita. Kita harus punya kepekaan ini. Kita harus terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Itu. Tuhan menawarkan ini bagi kita. Supaya kita itu sungguh-sungguh meskipun bergumul, tapi dia memimpin, dia menyertai. Ya, kalau ada pergumulan saudara apapun, saudara mendekatlah kepada Tuhan. Ya, saudara bisa berdoa kan kepada Tuhan. Di dalam komunikasi, di dalam saudara-saudara sering berkata-kata kepada dia, saudara berkomunikasi, saudara berdoa. Ya. Penyakit orang Kristen hari ini tidak banyak yang mau berdoa. Merasa diri bisa, mungkin tidak perlu Tuhan. Ada pergumulan di rumah tangga, ada persoalan di tempat kerja, saya bisa kok Tuhan, saya punya pengalaman. Ada persoalan relasi, ya saya selesaikan sendirilah Tuhan. Saudara tidak bergumul di hadapan Tuhan, bagaimana saudara bisa tetap jadi berkat lewat pergumulan? Itu ya. Atau saudara bergumul dengan dosa mungkin, sulit saudara lepaskan. Yang tadi saya katakan ada yang kecanduan seperti itu. Tuhan datang mau membebaskan engkau. Kalau engkau buka hati, terima Tuhan, percaya Tuhan, saudara, kuasa Allah itu mampu merubah hidupmu. Apapun yang mengikat saudara hari ini, dosa, canduan, pornografi, judi, Tuhan bisa lepaskan. Agar saudara mau takluk kepada Tuhan, datang kepadanya, Tuhan akan mengubahkan. Saudara bukan orang pertama yang mengalami, sebelum-belumnya begitu banyak orang sudah diubahkan, dilepaskan Tuhan, dan hidupnya berubah di hadapan Tuhan. Tuhan menawarkan kepada semua orang yang mau percaya pada Tuhan, yang mau terima Tuhan, itu akan punya hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Ya, sudah menjadi anak Allah ini status yang sangat mulia, sangat besar. Ya, di dunia ini saudara adalah anak-anak Bapa di surga. Saudara punya relasi yang dekat, yang intim. Saudara bisa panggil dia Bapak. Dia akan mencukupkan kebutuhan saudara. Saudara bisa berseru apa saja kepada dia. Saudara bisa datang kepada dia. Semua janji-janji di dalam Alkitab yang dia janjikan, itu semua akan diwariskan kepada anak-anak Allah. Jadi menjadi anak itu
punya keistimewaan yang luar biasa. Saudara, kalau sudah dipercaya Tuhan, terima Tuhan sudah menjadi anak Allah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Ya. Janji yang sangat besar yang Tuhan berikan adalah dimanapun aku berada, di situ pun kau berada, kata Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga. Tuhan bilang, kamu juga akan berada di sana. Sementara kamu berada di dunia, tapi ini pun dunia Bapa, di dalam topangan Bapa. Nanti kamu akan bersama-sama dengan aku di sana, ada Tuhan. Oh saudara, inilah hidup kekal yang Tuhan tawarkan buat manusia. Mari kita hidupi kita baik-baik sebagai anak-anak Tuhan yang pegang terang dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Hidupmu biar menjadi hidup yang bercahaya di tengah-tengah dunianya. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa, memberitakan kabar baik. Di momen Natal ini, biar saudara hidupmu dilihat orang lebih terang daripada tahun sebelumnya. Di keluargamu menemukan kau terang hidupnya, tidak gelap seperti dulu. Dia menemukan kau anak-anak Allah yang banyak berubah. Itu akan mengubah dan membukakan hati orang untuk menerima Tuhan. Ya, biar kita hidup baik-baik karena Kristus sudah datang, ya, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.